Okelah, murah masih ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Meliana Rahmah selaku moderator yang akan memandu acara kajian keilmuan pada hari ini. Kajian pada hari ini akan membahas tentang membangun semangat regenerasi petani milenial. Materi ini akan disampaikan oleh kedua pemateri kita. Pemateri yang pertama yaitu Nisa Eka Nurdiana selaku Ketua Bidang Keilmuan Himagri periode 2021 selaku anggota Keilmuan Himagri periode 2021. Sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan sampaikan beberapa ketentuan acara pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk on-cam selama acara kajian ini berlangsung. Kemudian materi akan disampaikan selama 45 menit dan setelah materi selesai disampaikan, akan dibuka sesi diskusi. Baik, untuk para peserta yang masih off-cam, diharapkan untuk on-cam terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Kepada Kak Nisa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini kita akan membahas materi yang menarik, yaitu membangun regenerasi petani milenial. Bisa minta tolong kepada teknisi untuk menampilkan PPT-nya. Oke, di sini kita akan membahas selama beberapa menit ke depan terkait membangun semangat regenerasi petani milenial. Tentunya di sini teman-teman semua yang bergabung pada kajian keilmuan siang hari ini adalah merupakan seorang milenial semuanya ini tentunya. Next. Lanjut. Oke. Di sini saya mau tanya kepada teman-teman yang ada di sini, kenapa sih kok masuk Fakultas Pertanian? Apakah di sini teman-teman merasa saya karena ingin menjadi petani atau merasa terpaksa waktu itu, atau justru seiring berjalannya waktu malah teman-teman di sini merasa salah masuk jurusan? Oke, saya mau bertanya acak aja kira-kira ini ya. Saya pilih random deh. Saya mau bertanya kepada ini. Agride Muhammad, siapa ini? Bisa dijawab kenapa Anda ini kok masuk di Fakultas Pertanian? Silakan bisa di-on-kan mungkin karena latar keluarga saya petani, Kak. Kenapa? Bisa diulang? Karena latar belakang keluarga saya petani, Kak. Jadi saya ingin menjadi petani dan memajukan pertanian di Indonesia, Kak. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada yang cewek-cewek nih. Siapa ya kira-kira? Di sini saya mau bertanya kepada Retni Ade Putri. Kenapa sih kok masuk Fakultas Pertanian? Kalau saya, karena sektor pangan di daerah saya itu sangat dibutuhkan Kak oleh masyarakat gitu. Oh gitu. Oke. Saya lanjutkan ya. Tadi jawaban dari salah dua dari teman-teman di sini itu ternyata benar-benar ingin jadi petani karena itu mereka masuk di Fakultas Pertanian.
tentunya dari teman-teman di sini yang benar-benar ingin jadi petani itu mari kita sama-sama tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa bertani itu asik, bertani itu indah, dan bertani itu mulia. Kenapa di sini dikatakan bertani itu mulia? Karena petani sendiri adalah merupakan penyangga tatanan negara Indonesia. Ini dikatakan oleh Presiden pertama Indonesia waktu itu. Karena apa kok dikatakan sebagai penyangga tatanan negara Indonesia? Karena petani ini merupakan faktor penting dalam tercapainya swasembada pangan waktu itu. Jadi petani ini sebagai penunjang stabilitas nasional dari negara kita. Lanjut. Kita lanjutkan ya. Pertanian di Indonesia. Indonesia adalah negara agraris sehingga potensi di bidang pertanian sangat besar dan memungkinkan. Namun pertanyaannya adalah mengapa masih atau kurang belum berkembangnya pertanian di negara kita ini. Aku akan tanya sama teman-teman semuanya yang ada di sini, nanti langsung aja yang ada jawaban bisa langsung on audionya ya. Apakah pertanian di Indonesia ini tidak ada atau belum ada sumber daya alam, atau masih belum adanya permintaan pasar? Bagaimana dengan teknologi dan informasi? Selanjutnya dengan modal dan kemauan dari masyarakat Indonesia. Apakah di sini tidak ada atau belum ada? Mungkin teman-teman di sini yang mau menjawab bisa langsung on audionya ya. Apakah tidak ada di Indonesia ini sumber daya alam? Bagaimana dengan permintaan pasar terkait komoditas pertanian itu? Apakah di Indonesia ini tidak ada? Bagaimana dengan teknologi informasinya? Apakah tidak ada? Terus untuk modal seperti apa? Kalau teman-teman di sini ragu-ragu dan itu aku langsung tunjuk aja ya. Aku mau nanya nih kepada saudara Diki Wahyu. Menurut Anda, apakah di Indonesia ini sumber daya alamnya itu tidak ada? Bisa di-on-kan ya mungkin audionya. Halo, saya mau bertanya kepada saudara Diki Wahyu. Nah, mungkin sepertinya terkendala sinyal. Oke, lanjutnya saya akan bertanya kepada ini deh, saudara Ahmad Khairul. Bisa di-on-kan audionya. Oh, mungkin juga masih terkendala sinyal kali Kak ya. Mohon maaf Kak, mic-nya masih off. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Apakah di sini tidak atau belum ada sumber daya alam, permintaan pasar, teknologi informasi maupun modal dan kemauan? Next. Lanjut. Jadi jawabannya adalah sudah ada. Di Indonesia itu sudah ada sumber daya alam, sudah ada teknologi dan sudah ada teknologi, sudah ada modal tentunya dan sudah ada permintaan pasar. Karena apa? Berbicara terkait komoditas pangan. Itu tidak akan ada habisnya dan akan terus ada permintaan pasar untuk komoditas pangan ini sendiri. Lanjut. Namun faktanya saat ini pertanian Indonesia bagaimana dengan kualitasnya, daya saingnya, daya tarik anak muda ke pertanian itu seperti apa di Indonesia ini, gitu kan? Nah, saat ini Indonesia yang katanya dikatakan sebagai negara agraris ternyata masih kalah daya saing terkait komoditas pertaniannya serta kualitasnya juga. Tapi tidak semua komoditas pertanian Indonesia itu kalah kualitasnya. Justru ada beberapa komoditas Indonesia itu yang memiliki harga jual tinggi di pasaran global seperti itu. Kita ambil salah satu contoh aja di aspek pertanian, misalnya di sini kita membahas terkait pengolahan tanah di Indonesia. Pertanian di Indonesia dengan pertanian di beberapa negara-negara di luar sana itu memiliki perbedaan terkait pengolahan tanah.
Faktanya di Indonesia kita sering kali masih menjumpai bahwasanya petani itu melakukan pengolahan tanah itu menggunakan hewan ternak, misalnya dengan sapi atau kerbau. Padahal kalau dihitung-hitung beberapa sumber yang pernah saya baca, kapasitas atau daya dari hewan ternak itu untuk melakukan pembajakan sawah, pembajakan lahan pertanian atau pengolahan tanah ini membutuhkan waktu sekitar 35,5 jam hingga 49,55 jam. Dan sedangkan untuk hewan sapi maupun kerbau ini dalam satu hari itu mereka itu bisa melakukan pekerjaan itu dengan kapasitas 5-6 jam per harinya. Sedangkan untuk selain menggunakan hewan ini, ada kalanya petani-petani kita itu menggunakan cangkul dengan tenaga manual manusia seperti itu. Dan kapasitas tenaga dari manusia itu seharinya itu bisa melakukan pembajakan sawah dengan mencangkul itu selama 5 jam per harinya. Sedangkan kalau kita menggunakan teknologi yang lebih modern lagi, misalnya menggunakan traktor. Nah, traktor itu apabila digunakan untuk membajak atau menggunakan rotari seperti itu kapasitasnya itu bisa sampai 0,6 hektar per hari atau hingga 2 hektar per hari. Nah, di sini kita bisa bandingkan bagaimana perbedaan ketika pertanian itu menggunakan teknologi konvensional dengan teknologi yang modern seperti itu. Sangat beda sekali kan teman-teman? Sehingga disinilah yang mengakibatkan produktivitas atau efisiensi dari pertanian Indonesia itu masih kalah dengan pertanian yang ada di luaran sana. Misalnya di negara Brazil, di negara Jepang, itu mereka sudah menggunakan traktor dengan kapasitas yang sangat besar seperti itu. Sehingga di sini tidak heran apabila di Indonesia itu masih sering sekali terjadi impor beras seperti itu. Itu bukan berarti tidak adanya upaya baik dari pemerintah maupun dari masyarakat petani, karena emang nyatanya hingga saat ini pertanian kita itu masih sangat sulit dan masih tertutup akan teknologi-teknologi pertanian yang lebih modern lagi, seperti itu. Selanjutnya, next. Oke, di sini kita akan melihat bagaimana sih sumber daya manusia pertanian di Indonesia ini. Nah, ini berdasarkan data dari BPS tahun 2018, kita dapat melihat di sini jumlah rumah tangga usaha pertanian menurut subsektor yang diusahakan. Untuk padi sendiri yaitu berjumlah 13.155.108 jiwa, untuk palawija yaitu 7.129.401 jiwa, dan untuk hortikultura ini 10.104.683 jiwa, dan untuk perkebunan yaitu 12.074.520 jiwa, untuk peternakan adalah 13.561.253 jiwa, dan untuk budidaya ikan yaitu 863.703 jiwa, dan untuk penangkapan ikan itu 780.37 jiwa, dan untuk tanaman kehutanan itu sebesar 5.408.409 jiwa, dan yang terakhir yaitu kehutanan. Itu sebanyak 203.191 jiwa. Dan bagaimana sumber daya manusia berdasarkan jenis kelaminnya? Untuk perempuan sendiri di Indonesia itu sebanyak 8.051.328 jiwa, dan untuk laki-laki itu sebanyak 25.436.478 jiwa. Di sini kita bisa lihat sebenarnya tenaga atau sumber daya manusia pertanian Indonesia itu sebenarnya jumlahnya cukup banyak. Namun bagaimana dengan kualitas mereka, bagaimana dengan usia mereka, apakah masih tergolong usia produktif atau tidak? Kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini berbicara terkait regenerasi petani atau yang biasanya bisa disebut sebagai peremajaan kembali sumber daya manusia petani, seperti itu. Emang kalau bicara regenerasi petani bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di beberapa negara di sana, bahkan di negara-negara maju seperti Amerika itu emang
seringkali bermasalah terkait regenerasi petani ini. Nah, mungkin di sini kita bisa cari informasi kenapa sih kok regenerasi petani ini di sepanjang tahun, di sepanjang zaman itu kok masih jadi permasalahan. Ada apa sih sebenarnya di sini seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar bareng-bareng terkait regenerasi petani ini. Berdasarkan data yang saya ambil terkait data ini dari BPS terkait Subtas 2018 dan survei pertanian pada tahun 2013. Di sini kita bisa lihat teman-teman. Lanjut. Di sini kita bisa lihat bahwasanya petani dengan usia 45 tahun hingga 65 tahun ke atas itu jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2013 ke 2018. Dan sedangkan untuk petani yang berasal dari usia 25 tahun hingga 44 tahun itu mengalami penurunan dari tahun 2013 hingga tahun 2018 seperti itu. Sedangkan untuk petani yang usianya di bawah 25 tahun itu mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,08% seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya mayoritas usia petani di Indonesia itu yaitu usia tergolong usia tua seperti itu. Nah, dari persentase atau hasil survei ini kita bisa mengetahui bahwasanya petani dari usia 45 hingga 54 tahun ini memiliki jumlah yang paling besar. Dan untuk yang lainnya itu menyusul yaitu dari usia 35 hingga 44 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia masih didominasi oleh generasi tua. Nah, berdasarkan hasil survei ini, maka dikatakan hampir tidak ada anak petani itu yang ingin menjadi petani seperti itu. Bahkan LIPI itu juga melakukan survei dan petani-petani itu menginginkan anak mereka itu bekerja di luar sektor pertanian seperti itu. Karena apa? Sebagian besar dari kalangan muda Indonesia itu mereka lebih memilih dan lebih tergiring industrialisasi. Mereka dari misalnya pemuda-pemuda yang berada di pedesaan, mereka berbondong-bondong melakukan migrasi ke perkotaan dengan harapan mereka di sana dapat menjumpai atau dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan seperti itu. Tetapi di sini tidak dapat dipungkiri juga bahwasanya di Indonesia juga ini industri-industri Indonesia itu sangat banyak sekali dan sangat melimpah. Tetapi di sini kita lihat juga bagaimana dengan jumlah penduduk di Indonesia, apakah jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk di Indonesia itu sepadan atau malah di sini kekurangan lapangan pekerjaan seperti itu. Nah, kenapa sih kok banyak sekali yang enggan untuk memilih menjadi petani? Karena di sini banyak sekali generasi milenial itu yang beranggapan bahwa kegiatan petani itu menguras keringat, terus untungan yang didapat itu sedikit. Makanya para petani ini yang mayoritas lanjut usia ini dikhawatirkan tidak memiliki generasi penerus di masa yang akan datang seperti itu. Nah, kondisi yang kita bisa lihat di tabel ini apabila kondisi ini tidak ditangani bareng-bareng dari seluruh aspek yang ada di Indonesia, dari seluruh aspek masyarakat yang Indonesia, maka ini akan menjadi masalah yang cukup serius. Karena apa? Karena kalau tidak ada sumber daya manusia di pertanian, maka nanti siapa yang akan menyediakan pasokan pangan buat negeri ini, seperti itu. Dan semakin tahun itu jumlah populasi atau jumlah penduduk di Indonesia itu justru malah semakin meningkat, dan apabila jumlah penduduknya semakin meningkat tidak dibarengi dengan kapasitas atau jumlah pangan yang stabil, maka di sini akan mengalami kelangkaan logistik atau logistik scarcity. Dan pastinya ini dapat menekan sektor lain yang kita itu harus impor bahan baku. Misalnya di industri-industri itu, kalau dari pertanian Indonesia sendiri tidak dapat memasok bahan baku di industri-industri yang ada di Indonesia, maka industri-industri tersebut akan masuk bahan baku dari luar. Maka selain itu, bahan-bahan pangan ini juga akan terus mengalami impor pasokan dari luar seperti itu. Lanjut.
Kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih pandangan orang-orang terhadap dunia pertanian. Itu seperti apa, terutama pandangan dari generasi-generasi muda terhadap dunia pertanian. Nah, kita bisa belajar misalnya dari filosofi gajah dalam gelap. Ketika kita berhadapan sama seekor gajah yang besar, tetapi waktu itu kita ketika berhadapan itu dalam kondisi yang gelap gulita, tidak terlihat apapun, entah itu ketika kita sedang menutup mata atau emang tidak ada cahaya sama sekali. Maka di situ kita akan meraba-raba dan mengira-ngira, kira-kira gajah ini besarkah atau kecilkah atau sedang? Dan kita juga bisa kadang-kadang membayangkan berdasarkan cerita atau berdasarkan anggapan atau berdasarkan opini-opini dari orang-orang yang sekeliling kita, dan kita tuh hanya membayangkan tanpa melihat secara langsung gimana kondisi gajah tersebut, seperti itu. Nah, sama halnya ketika pemuda melihat sektor pertanian, ada kalanya ketika pemuda itu tidak memahami betul-betul gimana sih sektor pertanian itu, asik nggak sih sektor pertanian itu, dan mereka hanya mendengarkan pandangan dari orang-orang yang di sekeliling mereka, yang mana hingga saat ini masih banyak sekali, bahkan hampir keseluruhan dari masyarakat itu beranggapan bahwa pertanian itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah seperti itu. Misalnya kalau kita gajah gitu kan, gajah ketika kita melihatnya dalam gelap terus kita meraba, oh it's a tree, padahal di sini kaki gajah, tapi dikiranya ini pohon, seperti itu. It's a rope, ini padahal ekor gajah, tapi dikiranya kalau dipegang ini dikiranya tali, seperti itu. It's a spear, di sini taring gajah, tapi ketika kita melihatnya itu nggak benar-benar melihat, jangan kita ngiranya itu tombak, seperti itu. Lah, sama halnya ketika kita melihat dunia pertanian, bertani itu, gimana sih susah senangnya bertani itu, dan kita hanya mendengarkan pandangan dari orang-orang sehingga secara tidak langsung kita ikut ke dalam pandangan orang-orang tersebut. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita akan membahas terkait pertanian dalam arti luas. Nah, pertanian atau agribisnis itu bukan hanya berhenti pada subsistem budidaya yang berwarna hijau ini aja. Jadi tidak melulu pertanian itu berhenti di bercocok tanam. Emang benar pertanian itu melakukan budidaya tanaman yang menghasilkan produk pertanian. Tetapi pertanian atau subsistem budidaya pertanian ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan subsistem yang ada di depannya maupun subsistem yang ada di belakangnya dia. Subsistem yang di belakangnya dia ini ada agro input atau biasanya disebut subsistem hulu. Nah, tentunya di sini teman-teman paling mungkin banyak yang sudah mengetahui subsistem hulu itu yaitu pengadaan sarana produksi seperti itu. Dan yang di depannya ada subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran. Untuk pengolahan dan pemasaran sendiri, ini kenapa dibutuhkan pengolahan? Karena kita mengingat bahwasanya produk pertanian itu merupakan produk yang gampang, nggak bisa tahan lama, gampang rusak seperti itu. Makanya diperlukan pengolahan untuk memberikan nilai lebih di produk tersebut. Dan selanjutnya adalah pemasaran yang nanti akan berakhir di konsumen seperti itu. Nah, tentunya dari semua subsistem ini membutuhkan subsistem penunjang, diantaranya itu penelitian, lembaga penelitian, penyuluhan, keuangan, transportasi, telekomunikasi, pemerintah, dan asosiasi, dan lain sebagainya. Tentunya di sini pemuda itu dapat mengambil peran di masing-masing subsistem ini, gitu kan. Kita sebagai pemuda itu dituntut untuk kreatif, inovatif. Terlebih lagi bahwa tahun 2030 yang akan mendatang, Indonesia itu diprediksi akan mengalami bonus demografi, yang mana masyarakat dengan usia produktif itu akan memiliki jumlah yang mendominasi di negara ini. Dan apabila masyarakat produktif ini tidak diwadahi dan tidak diberikan wadah dan tidak diberdayakan dengan sebaik mungkin, ini malah akan menjadi malapetaka bagi negeri ini. Karena apa? Karena kalau
sebagai kita sebagai generasi muda tidak berpikir kreatif, tidak berpikir inovatif, maka di sini kita akan berperan sebagai apa? Di sini kita akan memiliki lapangan pekerjaan apa, dan di sini apabila tidak ada yang memiliki lapangan pekerjaan, maka di sini akan meningkatkan jumlah pengangguran seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas peran generasi milenial dalam pertanian. Tentunya, generasi milenial apabila ingin memasuki dunia pertanian, itu ada tantangan-tantangan utama. Nah, menurut FAO, itu ada 5 tantangan yang harus dihadapi generasi milenial ketika ia ingin masuk di dunia pertanian seperti itu. Tantangan utama atau yang pertama itu adalah akses terhadap pengetahuan, informasi, dan pendidikan. Faktanya masih banyak sekali anak muda itu yang kurang akan pengetahuan, informasi, dan pendidikan. Sehingga di sini perlu dikembangkannya, perlu ditambah lagi pengetahuan, informasi, dan pendidikan terkait dunia pertanian. Seperti itu, gimana sih cara bercocok tanam yang berkualitas itu seperti apa gitu. Dan di sini kita sebagai generasi muda, kita bisa belajar dari berbagai sumber, dari berbagai media seperti itu. Apalagi saat ini kan gampang ya, ada YouTube, ada Google dan lain sebagainya, jadi kita bisa sama-sama bareng-bareng untuk belajar yang lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua adalah akses lahan. Nah, di sini bicara terkait lahan, biasanya pemuda itu memiliki akses lahan itu ketika ia sudah berkeluarga, ketika ia sudah dewasa seperti itu. Jadi, tapi di sini ketika pemuda tidak memiliki akses lahan, maka di sini tidak jadi alasan kenapa pemuda nggak bertani gitu kan. Karena meskipun tidak ada lahan, saat ini ada inovasi-inovasi baru, ada inovasi-inovasi yang kreatif, bertani tanpa menggunakan lahan, misalnya menggunakan hidroponik, aeroponik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu akses ke modal, jasa keuangan. Nah, tentunya pertanian atau usaha pertanian itu tidak akan berjalan apabila tidak ada modal. Nah, di sini emang generasi muda itu ketika ingin bertani itu kesulitannya di modal, makanya tidak jarang dari anak muda yang benar-benar dia ingin jadi petani itu melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian dulu ketika udah punya modal yang memadai. Nah, di situ barulah dia melakukan usaha di dunia pertanian seperti itu. Yang selanjutnya adalah akses ke green jobs. Green jobs ini merupakan lapangan pekerjaan yang ramah lingkungan. Nah, di sini kalau berbicara masalah lingkungan nanti akan panjang sekali. Jadi di sini emang kita sebagai pemuda, baik pemuda maupun masyarakat secara keseluruhan itu emang masih sulit untuk melakukan pekerjaan yang ramah lingkungan seperti itu. Selanjutnya adalah akses ke pasar. Tentunya ketika kita melakukan usaha pertanian tapi kita tidak memiliki akses pasar, di situ kita juga akan merasa bingung kan, lah ini produknya kita yang dihasilkan kita ini mau dibawa kemana, seperti itu kalau kita nggak punya channel, nggak punya akses untuk menjual produk kita ke pasar, seperti itu. Tetapi di sini kita sebagai pemuda, kita bisa belajar untuk kreatif, misalnya memanfaatkan media sosial yang kita miliki untuk melakukan pemasaran produk-produk online. Tentunya di situ kita harus berpikir gimana sih kita memasarkan produk online, tapi produk kita ini bisa selamat, bisa tetap fresh ke tangan konsumen seperti itu. Meningkatkan keterlibatan pemuda di sektor pertanian ini menjadi lebih penting dari sebelumnya karena peningkatan populasi global dan penurunan produktivitas pertanian berarti bahwa pemuda harus memainkan peran penting dalam sektor pertanian ini untuk memastikan masa depan yang aman, masa depan pangan yang aman baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masyarakat luas. Tentunya mari kita sebagai pemuda ayo sama-sama membangun masa depan generasi kita untuk pangan yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya kembalikan kepada Baik, materinya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Alamsyah Gautama. Kepada Saudara Alamsyah, dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih pada Bu Moderator. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
kalau saya bilang tepatnya kita ini dari judulnya membangun semangat regenerasi petani. Jadi saudara-saudari sekalian, kalau kita bahas petani ini sangat seksi. Kenapa saya bilang sangat seksi? Ini adalah wadah tempat berjanji. Kalau kita itu biasanya di kampung itu mau masuk ke DPR, mau caleg, pemilu, atau sampai pileg gitu, pilihan legislatif. Makanya ini sangat indah dibicarakan untuk dijadikan bahan untuk perdebatan, bahan untuk mencalonkan jadi DPR, jadi bupati. Ini sangat asik pertanian ini. Nah, agar tidak menjadi spekulasi untuk kajian kita hari ini, saya kira kita lebih enak membahasnya dan sistemnya kita buat seperti diskusi. Kalau saya tanyakan mungkin semua bisa memberi pendapatnya. Karena kalau saya ngomong sendiri sampai habis kan dia seperti khutbah gitu, seperti ceramah. Karena kita nggak ceramah, kajian soalnya. Jadi kita masuk ke judulnya. Peran generasi milenial dalam pertanian. Ini kita nih kalau kata orang dari 2000 ke atas itu ataupun dari 2000-an sampai ke atas itu orang-orang milenial. Makanya kalau kita lihat apa peran kita sekarang, mahasiswa sekarang itu apa perannya? Coba kita pikirkan ya, berapa universitas di Indonesia, berapa banyak lulusan sarjana pertanian itu? Kenapa jumlah petani muda itu masih sedikit dan lebih sedikit daripada petani tua? Ini menjadi pertanyaan mahal nih. Nah, makanya kita lihat kalau di sini peran yang ditawarkan itu membangun kapasitas agar berhasil bertransisi dan berpartisipasi di sektor pertanian. Jadi kita sebagai mahasiswa ini, sebagai orang-orang intelektual yang katanya agent of change, itu harus membangun kapasitas. Apa dalam kapasitas itu? Dalam kapasitas itulah nanti pengetahuan, sampai keterampilan, pengalaman. Nah. Dan apa maksud dia berkolaborasi? Di nomor ketiga itu berkolaborasi dengan pemuda, pelaku pertanian, dan stakeholder lainnya. Jadi kita harus adakan kolaborasi dengan pemuda-pemuda setempat nih. Karena kalau kita ketahui, banyak saudara kita sekarang itu yang nggak bisa kuliah. Habis SMA dia langsung kerja, langsung bertani bahkan. Tapi kurang secara pengetahuan. Ini yang harus kita pikirkan lagi. Bagaimana ini solusinya? Apa solusi yang solutif? Maka harus kita berikan, kita di situ perannya apa? Ya sebagai edukator. Nah, memberi edukasi itu. Kita berikan edukasi perihal pertanian. Nah, itulah fungsi kita sebagai mahasiswa yang katanya agent of change, social control, errand stock, itu fungsi mahasiswa itu. Nah, bagaimana kita untuk mencapai itu, pengetahuan keterampilan tadi itu? Maka di gambar selanjutnya sampingnya itu kan ada bilangnya knowledge. Knowledge itu kalau bahasa Inggrisnya itu pengetahuan. Makanya tadi saya bilang kita ini harus punya pengetahuan yang memadai untuk masuk ke sektor pertanian tadi. Karena jangan sampai kita menganggap dan orang-orang pun kita biarkan menganggap bahwa petani itu hanya mencangkul, hanya macul. Ini kesalahan berpikir yang sering kita jumpai. Nah, jadi kita wadahi dulu ini pengetahuan kita, baru masuk ke experience. Kalau bahasa Inggrisnya itu experience ini, dia itu artinya pengalaman. Nah, jadi kalau di knowledge itu, bahasa kerennya itu reaksi, di experience-nya itu ada aksi, aktualisasi itu, action-nya. Nah, yang sekarang yang musim, banyak orang pintar, tapi hanya di teori saja, tidak ada aksinya. Kalau dia cita-cita menjadi guru, bagus. Guru itu kan ya jadi mainnya di teori gitu, itu bagus. Tapi sekarang yang musim dia pintar itu mengoreksi itu, mengkritik itu, tapi dia tidak beri solusi. Kalau mahasiswa itu tidak seperti itu. Kita harus punya kesadaran dan memberi solusi-solusi. Kita kritik dan kita beri solusi. Nah, ini kuncinya. Nah, yang setelah kita ada aksinya, udah aksi, ada namanya creativity. Kalau bahasa Inggrisnya ini, creativity ini kreativitas. Kalau kita udah aksi kan pasti kita tahu di mana sektor-sektor yang kurang ini. Kenapa ini pertanian dibilang tidak stabil harganya? Kenapa bertani ini di
orang-orang tua saja. Ini kreativitasnya apa yang kita lakukan? Mungkin ini alasannya dibuat seperti lahan nggak luas gitu. Ini kacau. Jadi ini tantangan untuk kita memikirkan itu, apa kreativitas kita untuk mewadahi ini. Setelah kita aksi, kreativitas, sumber permasalahannya, kita cari solusi. Setelah itu ada namanya wisdom. Wisdom ini, kalau bahasa Inggrisnya itu, kebijaksanaan. Jadi kalau kita bertani itu harus bijaksana. Karena kita selesaikan itu orang-orang yang berpikir, petani itu akan ada yang kaya, itu kacau. Petani itu, dia jangkanya harus panjang baru kita dapat duit. Ini kacau. Nah, kemarin itu kalau ada satu dosen UMM itu, Pak Ari Bakhtiar namanya, kita diskusi kemarin. Jadi katanya kalau kita paham di pertanian itu sangat enak hasilnya itu. Itu memungkinkan. Jadi ini bisa menjadi pemikiran kita kenapa Kementan itu, Kementerian Pertanian itu diam-diam saja karena memang asik. Tapi kita ini orang-orang Indonesia, pemuda-pemuda termakan dogmatif dalam pikiran kita tuh. Waduh, bertani ini kuno, bertani ini nggak memungkinkan untuk kehidupan kita ini depannya ke masa depan. Ini yang kacau nih. Makanya mahasiswa itu harus selesai di kesadaran itu. Kita nggak boleh stuck di kesadaran itu. Apa gunanya ilmu kalau kita jalankan? Nah, kita jangan ikut-ikut itu dogmatif yang seperti itu, doktrin-doktrin yang seperti itu. Karena kan mati hidupnya suatu bangsa itu kata Soekarno, itu karena pangannya. Itu yang harus kita pikirkan. Mungkin bisa dilanjut. Nah, di sini dikatakan, mengapa minat bertani semakin menurun? Nah, ini nih. Kalau kita buka jurnal itu kebanyakan gitu membahas tentang kenapa minat bertani itu turun, pertanian ini tidak akan memungkinkan di masa depan, tidak memungkinkan untuk mengajak pemuda untuk menjadi petani. Nah, ini mental-mental yang seperti ini yang ramai itu kita dapatkan di ilmuwan-ilmuwan sekarang. Jadi di pertanian ini menurun di di materi kita hari ini ada dua faktor yang menyebabkannya, eksternal dan internal. Kita bahas dari eksternalnya, berkurangnya lahan pertanian. Nah, ini tadi memang secara keseluruhan ini lahan pertanian ini memang udah menyempit. Bisa juga kita buatkan alasan karena demografi. Apalagi katanya 2030 itu kita akan mendapatkan bonus demografi. Bertambahnya penduduk dan berkurangnya lahan sampai dengan harus ada pembangunan yang banyak. Tapi itu pun udah ada solusinya. Kita sebagai petani itu sudah memiliki solusi. Yaitu lahan itu tidak mesti banyak, Pak. Jadi harus ada seperti yang dibilang pemateri pertama tadi. Hidroponik itu cuma pipa tuh. Di depan rumah itu bisa kita buat. Tidak perlu lahan yang banyak tuh. Apalagi alasannya ada hidroponik. Mainkan aeroponik. Itu kalau kita berpikirnya itu. Jadi ada solusi-solusinya walaupun kita alasannya lahan. Maka jangan sampai kita mahasiswa ini berpikir udah lahan itu udah sempit, aku tidak bertani. Makanya kita sekarang merefresh kembali ingatan-ingatan kita itu untuk mengetahui bagaimana permasalahan dan bagaimana solusinya sekarang. Selanjutnya itu peralihan jenis tanaman dari jangka pendek ke panjang. Ini pun menjadi kontroversi sekarang karena di kebanyakan daerah-daerah lain ada adat tertentu untuk bertani. Di pertanian ini memang mereka menanam seperti ubi, sayur-sayuran, tapi setelah datangnya pemerintah itu dikasihkan opsi untuk membuat tanaman jangka panjang. Dan kalau kita ketahui setiap tanah itu dalam pemahaman adat-adat orang dalam itu ada kemauannya sendiri, ada suburnya sendiri. Kalau ditanam ini subur, kalau enggak subur katanya. Kan ini payah. Tapi di mana peran kita sebagai mahasiswa? Ya itu tadi. Kita kasihkan solusi dan kita kasihkan itu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang-orang ilmuwan itu, kita kasihkan, Bu, kalau memang ini tanahnya litosol harus ditanam ini gitu. Kita pahamkan sama mereka, tapi memang tidak mudah. Nah, makanya ada cara sosialisasi.
Kalau di pelajarannya itu pemberdayaan masyarakatnya itu ada sistem yang dipakai untuk memasuki ranah masyarakat gitu. Makanya dibilang apa itu mahasiswa itu social control. Itu dia. Selanjutnya menjamurnya proyek pemerintahan. Jadi di satu desa nih itu dibanguni pabrik-pabrik sehingga petani yang di situ menjual lahannya ataupun pekerja-pekerja pertanian itu dipindah kerja karena lebih menguntungkan secara finansial. Ini tantangan-tantangan kita nih. Makanya kita harus berpikir dari sekarang nih gimana pertanyaan ini ke depannya. Apakah iya yang dibilang itu 2045 pemuda itu nggak akan ada yang bertani lagi ataupun regenerasi petani tidak akan ada lagi. Nah, ini yang harus kita bantah dan kita ubah. Selanjutnya harga produk pertanian itu tidak stabil. Dikatakan di situ tidak stabil. Makanya kalau di universitas berapa universitas itu ada namanya jurusan agribisnis. Agribisnis itu dia udah agribisnis. Apa bisnis dibilang pertanian. Ini kerjaan mereka untuk memikirkan ini. Kerjaan kita sebagai agribisnis nih. Nah, tapi pernah nggak kita memikirkan ke situ? Kalau kita lihat datanya, orang petani agribisnis sekarang itu lebih banyak masuk ke ranah-ranah lain seperti di bank, itu masuk ke sana. Kan ini yang kita takutkan. Nah, selanjutnya itu perkembangan teknologi. Nah, jadi ini yang menyebabkan petani ini tidak mau lagi bertani karena teknologi udah maju. Ini pun menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pelajarannya itu jernih, secara pemikiran harus dalam kita memikirkannya. Kalau memang teknologi itu maju, dijadikan sebagai alat penopang dan pembantu pertanian ini. Seperti pemasaran, bisa dijadikan dari teknologi itu. Teknologi maju, mesin-mesin itu kita gantikan. Kan itu juga yang menyebabkan pemuda-pemuda sekarang malas bertani. Karena kotor, harus ini, harus baju kotor. Apa yang kita lakukan di teknologi tadi itu? Ya kita bangun itu orang-orang teknologi apa itu anak-anak manajer apa namanya teknik itu yang bangun itu mesin-mesin untuk membantu pertanian sekarang kan sudah banyak. Nah, ini yang menjadi solusi kita. Nah, kita masuk ke masalah internal. Internal itu ingin mendapat uang lebih cepat. Nah, ini kita udah berbicara mental ini sudah. Karena ingin mendapatkan uang lebih cepat. Padahal kalau kita paham cara main di pertanian itu bisa juga mendapatkan duit dengan cepat itu. Kalau kita tidak bisa bertani, saya beli sawah itu 1 hektar, saya buat pekerjanya tuh. Nah, itu untungnya lebih besar. Kalau kita tahu, cumannya kita dari dulu itu udah termakan dogmatis. Udah dogmatif yang ditanamkan bahwa bertani itu nggak menguntungkan, nggak menjamin, tidak bijaksana. Itu yang harus kita jadikan tolak ukur. Yang kedua gengsi. Nah, ini sudah kembali ke individu masing-masing ya. Udah gengsi itu. Padahal petani itu nggak ada itu dibilang gengsi, dibilang kesehatan sehat. Secara itu bergerak selalu, semua badan ini bergerak kalau kita turun langsung. Jadi tidak ada itu gengsi-gengsian kalau menurut saya. Tapi kalau menurut antum pribadi itu bisa dipikirkan lagi. Nah, selanjutnya. Sekarang kita bisa melihat di rata-rata upahnya nih, buruh itu. Kita lihat di buruh petani itu. Perbedaannya itu cuman sangat miris. Lapangan pekerjaan itu rata-rata tertinggi, ada di pertambangan, jasa keuangan, informasi itu. 5 juta, 4 jutaan, 4 jutaan. Lihat terendah, petani itu masuk di situ. Jasa lainnya cuma 1 jutaan tuh, upahnya tuh. Kalau buruh itu, cuma buruh pertanian itu tengok cuma 2 jutaan. Nah, ini kan kalau kita berpikir kan apa, kenapa bisa begini nih? Kenapa? Mau sampai kapan begini? Rendah dari tahun ke tahun gini. Ini harus kita pikirkan juga. Dari tahun-tahun gini. Apa yang menyebabkan ini kira-kira? Mungkin ada yang bisa memberi pendapatnya mungkin dari kawan-kawan. Siapa yang berani berpendapat kira-kira? Sebabnya ini dari tahun ke tahun apa menjadi terendah? Bagaimana Bang? Saya nyoba Nah, Bang. itu
Jadi Abdul Karim, saudara Abdul Karim ini kira-kira apa menurutmu yang menyebabkan dari tahun ke tahun itu lapangan pekerjaan di buruh petani itu selalu terendah, itu nggak pernah tertinggi? Kasih pendapatmu. Kalau pendapat saya mungkin gini Bang, karena mungkin dari tadi itu pemuda itu pernah mempunyai planning tentang bisnis pertanian, akan tetapi mereka takut gagal, terus gengsi. Nah, ketakutan juga masalah modal. Ini tadi sudah dijelaskan di awal, Bang. Cuman yang saya tekankan itu mungkin mereka hanya melihat hasil yang wow, tanpa tanpa melihat kepentingan masyarakat juga, Bang. Jadi teman-teman yang sudah punya planning bisnis tentang pertanian itu cuma melihat keuntungan. Jadi hanya melihat keuntungan yang besar. Makanya kalau seandainya saya punya planning A tentang pertanian, saya sudah konsep semuanya, ternyata ada pekerjaan yang lebih menjanjikan gitu Bang. Tanpa melihat tanpa bersusah payah saya dapat gaji yang luar biasa juga. Makanya saya tinggalkan seperti itu Bang pertaniannya. Makanya nanti tambah menurun Bang. Gitu. Terima kasih Bang. Itu bagus sekali ya Abdul Karim. Terima kasih banyak saudara. Mungkin ada berpendapat yang lain ini dari kawan-kawan yang lain ini. Beri pendapatnya. Ayo gimana dari saudara-saudari yang lain ini? Jangan takut berpendapat. Kita di sini sistemnya diskusi. Kalau enggak ada, kacau kita sebagai agen of change. Katanya agen of change, social control. Gimana ini? Nggak ada yang berani. Saya tunjuk ya. Mungkin dari saudara saya yang terhormat mungkin ini, Mustafa Lutfi ini. Mungkin bisa memberi pendapatnya mungkin. Ya, mungkin bisa diulang pertanyaannya saudara pemateri. Jadi gini, saudaraku, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, lapangan pekerjaan dengan rata-rata upahnya, pasti pertanian itu selalu di titik rendah. Termasuk terendah, pernah itu masih tertinggi. Apa penyebabnya kira-kira? Berapa sarjana yang udah lulus itu, kenapa belum bisa memecahkan ini? Kenapa? Oke, saya masuk ya. Seperti yang kita ketahui, mungkin nggak cuma di sektor pertanian, tapi di berbagai sektor ada pertambangan, industri, dan lain-lain. Salah satu masalah klasik yang sering terjadi itu adalah yang namanya support finansial atau suntikan dana. Seperti yang kita ketahui tadi berdasarkan data yang teman-teman tampilkan, itu kan di urutan pertama tuh ada sektor pertambangan, ada jasa keuangan, industri. Mungkin kita sering menemui kan kayak bahkan dampak dari katakanlah Omnibus Law sekalipun yang memudahkan investor di bidang tersebut. Tentu kita juga jarang sekali mendengar ada investor yang mau menggelontorkan dananya untuk sektor pertanian. Saya masih sangat jarang sekali mendengarkan hal tersebut. Biasanya di sektor pertanian hanya mengandalkan dana swadaya paling mentok atau dana pribadi dari pemilik lahan. Nah, tentu ketika adanya yang namanya support finansial dari sektor yang jumlahnya besar, mungkin akan beda cerita. Ya kan? Nah, yang kedua, seperti yang kita ketahui, di dalam sektor pertanian, tenaga kerja yang dibutuhkan kebanyakan tuh hanya bertaraf buruh yang hanya dibayar per hari. Mungkin kalau di lokasi saya sekitar 80.000 per hari karena taraf buruh. Sedangkan di sektor lain, katakanlah perbankan atau keuangan, di situ ada tenaga kerja di bagian administrasi, analisa, dan lain-lain. Ada beberapa kelas, mulai dari yang terendah, katakanlah di bagian administrasi, hingga yang tertinggi. Kan? Sedangkan di sektor kita sendiri, di sektor pertanian yang cukup sentral, hanya mengandalkan jasa buruh, sehingga perhitungan rata-ratanya
cuman kebanyakan dari para buruh itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya sementara untuk pemantik buat teman-teman yang lain. Ya, terima kasih saudara. Mungkin udah banyak dari dijelaskan ya, dari permasalahan sampai dengan bagaimana mengoptimalkannya gitu. Jadi itu yang menjadi alasan kita sekarang membahas ini, karena solusi itu harus ada dan tidak ada yang tidak bisa gitu itu. Kenapa itu menjadi terendah dari sistem ini, dari sistem itu? Karena bertani itu kita bukan hanya memikirkan cuannya di situ, duitnya di situ, pendapatannya, tapi banyak yang kita pikirkan. Makanya orang Arab itu bilang kan, al-fallahu sayyidul bilad katanya. Itu orang Arab itu bilang gitu, al-fallahu sayyidul bilad. Petani itu yang tuannya di ini tuh, di negara tuh, yang penolong negara tuh. Karena itu menjadi dasar daripada dasar, tapi itu sering dilupakan. Nah, ini yang menjadi PR kita sama-sama. Nah, itu saya ucapkan juga selamat Hari Buruh nih, karena kita juga bahas buruh itu. Selamat Hari Buruh, My Day. Lanjut Pak. Nah, sekarang kita membahas logika sederhana mahasiswa nih, ini yang asik nih. Kalau kawan-kawan membahas tentang lebih lanjut ini ada di pembahasannya Paulo Freire. Paulo Freire ini orang ilmuwan yang membahas tentang kesadaran mahasiswa dan pendidikan. Kalau di buku ini dibahas tentang pendidikan kaum tertindas dan lebih membahas tentang petani-petani. Kita lihat dari kesadaran ini. Sekarang ada namanya kesadaran magis. Kesadaran yang paham itu semua jadi menjadi ketentuan Tuhan. Itu kata dia gitu. Ada mahasiswa gitu. Jadi sifatnya masih status quo kalau bahasa kerennya. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita juga nih. Banyak mahasiswa itu kalau memang petani itu dari umur tua baru bertani, ya sudah, itu sudah menjadi ketetapan. Itu nggak bisa kita ganggu gugat kata dia. Ini kacau pemahaman seperti ini. Makanya nanti selagi kita bahas ini, kawan-kawan bisa ngepaskan saya udah di mana, kita ini udah di kesadaran mana, di tingkat magis kah, di naif kah, atau kritis. Ya, kalau magis tadi gitu, kita paham atas pemahaman kuno, status quo itu menjadi mitos-mitos, itu kita paham, itu ini yang bahaya. Bertani itu nggak asik, dia memang kotor, ya udah menjadi gitu, nggak akan bisa bersih petani itu. Nah, ini kacau. Kalau dia udah naik pangkat, itu naik lagi kesadaran naif. Kesadaran naif ini dia mengkritisi sesuatu, misalnya nih, Kementan itu membuat peraturan atau fatwa itu, membuat fatwa itu, kita kritik, dia suka ngeritiknya, tapi yang disalahkannya itu individunya. Individunya itu yang disalahkan. Ini kan bahaya. Dia cuma bisa mengkritik, ya udah selesai, udah kritik, ya udah selesai, dia ikuti lagi tuh jalan itu. Ini kan kita kacau kalau kita jadi mahasiswa. Bagaimana kita seharusnya sebagai mahasiswa, itu tadi masuk di tingkatan terakhir ini, kesadaran kritis. Kalau kita memang mau menjadi agent of change, social control, iron stock itu yang dibilang fungsinya mahasiswa yang sudah hilang, kita harus sampai ke sini, kesadaran kritis. Kesadaran kritis ini kita mampu untuk masuk ke sektor itu, turun langsung ke pertanian itu, kita kasih kritik itu, tapi kita kasihkan solusi yang solutif. Nah, ini yang harus kita lakukan. Tapi kan sekarang enggak, dari kita saja itu masih banyak yang enggan untuk turun ke pertanian itu. Ngomong sama petani pun malas. Ini yang kacau. Nah, mungkin begitu. Jadi kawan-kawan harus lihat udah di kesadaran mana ini, sampai di mana ini. Makanya itu harus sampai kesadaran kritis itu. Jangan malu karena kita bertani. Ini gitu, nanti bisa dipikirkan lagi. Lanjut. Nah, potensi ataupun peluang pertanian di Indonesia masih sangat besar, termasuk pasca pandemi. Jadi kita ada yang terlambat. Jadi kalau kita bertanya, kita kan mahasiswa, gimana kita mau membantu para petani, membahas tentang apa petani itu? Kita kan masih siswa, masih belajar. Bisa, kalau kita ingin membantu dari sektor sistem, seperti tadi yang kesadaran kritis itu, yang disalahkan adalah sistem. Nah, kita harus bisa juga di sini. Sistem itu salah dan berani kita mengkritiknya. Mengkritik itu tidak harus langsung jumpa sama Kementan, tidak harus jumpa langsung sama bupati, enggak. Dengan tulisan bisa, apalagi sekarang media massa sudah banyak. Seperti sosmed itu bisa, kita ketik saja itu. Makanya yang diperlukan keberanian juga kalau kita mahasiswa.
Karena nggak ada omongan mahasiswa yang salah ketika dia ngomong di bangku mahasiswa. Nah, tadi itu tidak ada kata terlambat. Yang sekarang masih bertani nggak ada modalnya itu, aduh, kacau. Banyak itu modal. Beli itu kita tanam apa itu kita bisa. Kita mulai dengan tanaman di rumah tuh, perkebunan di rumah. Kalau bahasa kerennya itu subsisten, bertani di rumah itu, karangan rumah. Nah, selanjutnya bagaimana ada tantangan termasuk sumber daya manusia pertanian yang unggul. Bagaimanapun ada tantangan termasuk. Jadi gitu. Kalau Anda siap turun ke pertanian, udah masuk pertanian, kita udah masuk pertanian, kita harus siap adanya tantangan-tantangan yang kuat dan keras itu sendiri. Mungkin bisa dilanjut, Pak. Nah, yang terakhir, ini kita lihat quotes dari Pak Soekarno dahulu itu. Bilang dia itu, makanya pertanyaan dari zamannya Soekarno sampai dengan Pak Jokowi itu sangat seksi saya bilang, karena Pak Soekarno sendiri yang membahas. Bilang dia itu, pangan merupakan soal mati hidupnya sebuah bangsa. Itu Pak Soekarno. Jadi bangsa ini nggak akan hidup kalau pertanian itu nggak ada. Nah, ini yang kita pikirkan. Makanya bertani bukan masalah duit yang dipikirkan, tapi bangsa dan negara yang harus kita pikirkan. Itu kalau bertani. Nah, yang selanjutnya itu ada quotes dari ruangcandu.com. Hubungan petani dengan lahan tidak terjangkau oleh masa kata-kata dan kesunyian alam. Kadang-kadang penglihatan manusia tidak dapat menguraikannya, namun mudah menyimpulkannya. Ini yang sering. Kadang kita tidak tahu, karena petani dengan lahannya itu, petani dengan tuannya itu tidak bisa disimpulkan dengan kata-kata ataupun dengan kesunyian alam, karena sifatnya dia slow, jalan dengan ketenangan. Kadang-kadang kita hanya bisa melihatnya dengan pendengaran orang lain, tapi kita mudah menyimpulkannya tanpa masuk ke dalam. Mungkin sekian Bu Moderator. Faqadtu minni wa fi nihayati qauli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ya materinya. Oke, sebelum masuk ke sesi diskusi, sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para peserta yang masih off cam, tolong di on cam kan ya. Dan jangan log out terlebih dahulu atau live terlebih dahulu, karena nanti di akhir diskusi ini akan dibagikan link presensi. Materi telah disampaikan oleh kedua pemateri kita, maka selanjutnya akan saya buka sesi diskusi. Sesi diskusi kali ini para audiens bisa memberikan pendapatnya ataupun bertanya. Bagi audiens yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapatnya, bisa mencatat namanya di kolom komentar, nanti akan saya tunjuk dan saya persilahkan. Nanti ketika sudah saya persilahkan, bisa diperkenalkan kembali ya namanya. Materinya menarik banget loh Mas ya, tidak ada yang ingin memberikan pendapatnya ataupun bertanya mengenai materi-materi yang sudah disampaikan oleh para pemateri ini tadi. Karena kita di sini berkedudukan juga kan sebagai mahasiswa, jadi pasti adalah rasa penasaran dari teman-teman bagaimana sih agar kedepannya saya bisa menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Untuk bidang pertanian, ketika nanti kita sudah lulus ataupun masih menjadi seorang mahasiswa, tapi bisa berpengaruh di bidang pertanian itu sendiri. Karena masih Bu Moderator, kalau enggak ada yang tanya ini Bu Moderator, jangan-jangan ini masih ecek-ecek kita ini. Waduh, jangan sampai gitu dong. Kalau begitu, oh sudah ada nih, sudah ada Abdul Karim. Oke, untuk saudara Abdul Karim bisa off cam dan on mic juga ya. Oke, kepada saudara Abdul Karim saya persilahkan. Terima kasih Kak. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita jadi mahasiswa yang notabene adalah pertanian, kadang banyak ungkapan dari masyarakat ataupun tetangga sebelah bilangnya seperti ini Kak. Ngapain kamu masuk pertanian? Bisa apa nanti? Nah itu gimana Kak? Tanggapan yang harus kita kasihkan kepada tetangga ataupun kita saran-sarannya biar kita tambah semangat lagi. Terima kasih.
Nah, mungkin dari kedua pemateri kita, siapa yang mau menanggapi, saya persilahkan. Mungkin saya masuk duluan. Mungkin. Ya, dipersilahkan. Kalau kita tengok di zaman Yunani kuno, sebelum sampai ke ilmu, itu pertama ada namanya mitos. Setelah mitos, ditemuilah namanya ideologi. Setelah ideologi, turun lagi, itu yang terakhir ilmu. Makanya ilmu itu, dibilang ilmu itu waktu setelah melewati mitos dan ideologi. Ini masuk ke mitos-mitos tadi yang saya bilang. Kesadaran-kesadaran tadi. Kalau dibilang kenapa kau masuk pertanian? Simpelnya gini aja. Banyak itu orang tua kita sekarang itu dia petani, tapi dia bilang gini, aku enggak mau anakku jadi petani nanti. Itu sering. Jangan salah, itu sering. Di mana-mana itu banyak, di kampung-kampung itu banyak. Aku enggak mau anakku menjadi petani. Karena dia harus lebih tinggi dari aku. Seperti yang saya bilang, padahal kedudukan yang paling tinggi di suatu negara itu petani sebenarnya. Yang kita bahas tadi, karena dia bukan berbicara tentang pangan, tapi manusia dan sosialnya. Kan kita makhluk sosial, anas, makhluk yang bersosial, kan begitu. Nah, bagaimana kita memahamkan itu? Ya, itu menjadi kesadaran kritis tadi. Kita harus kritis menanggapi itu. Makanya kan di teknik nanti kalau kawan-kawan itu tahu ilmu-ilmu pemberdayaan masyarakat, nah, di situ ada nanti cara-caranya, pendekatannya, seperti RQ. Nah, itu ada tuh pendekatan bagaimana cara memasukinya, bagaimana sistematisnya untuk masuk ke para rakyat itu dan ini memberitahu begini loh pertanyaan sebenarnya. Jadi ini tidak masuk ini saya masuk pertanian supaya memang menjaga pertanian ini, gitu. Bukan semena-mena masuk pertanian ini kuno seperti tadi. Nah, jadi itu makanya kita pahamkan itu kan pemahaman mitos tadi. Kita kan udah berilmu, katanya agent of change, orang intelektual, makanya harus sampai ke ilmu tadi. Yang mitos ini kita tumbangkan. Kalau ada lagi yang pakai ideologi, ya kami biasanya di sini mahasiswa ini sok tahu saja, bisanya berteori saja. Kita pahamkan dengan ilmu. Kalau dia punya ideologi seperti itu, makanya kita tebas gitu pemahaman seperti itu. Mungkin bisa ditambahi dari pemateri 2. Pemateri 1 tadi. Oke, saya menambahkan. Sebenarnya tadi sudah dijawab sangat kompleks sekali oleh pemateri yang pertama. Dan apabila ketika saudara Abdul Karim ini berada di lingkungan masyarakat, yang mana masyarakat itu bilang kayak seperti yang tadi disampaikan, memang tidak menutup fakta gitu kan. Emang faktanya saat ini masyarakat itu menganggap bahwasanya mahasiswa pertanian masih banyak sekali masyarakat tuh yang anggap mahasiswa pertanian tuh masih kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, di sini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang mahasiswa pertanian. Di sini kita harus bisa bareng-bareng buktikan kepada masyarakat bahwasanya kita sebagai mahasiswa pertanian itu mampu menjadi sesuatu dan mampu menjadi menerapkan 3 fungsi mahasiswa yang tadi sering banget disinggung oleh pemateri yang kedua, agent of change, iron stock, social control, dan lain sebagainya. Dan kita di sini kembali lagi kepada mental masing-masing individu ketika kita sangat menghiraukan, ketika kita begitu mendengarkan perkataan atau celaan dari orang-orang lain, maka harusnya itu bisa menjadi semangat bagi diri kita dan kita harus menjadikan semangat bagi diri kita, saya bisa seperti itu, dan kita harus memberikan yang terbaik itu dimulai dari diri kita sendiri, yang nantinya dari diri kita sendiri kita akan berikan selebihnya kepada masyarakat, mulai dari masyarakat daerah kita, dan apabila kita mampu lebih besar lagi kita akan berikan kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tentunya itu tidak mudah seperti itu. Terima kasih. Baik, jawabannya sudah disampaikan. Apakah sangat memuaskan dan bisa diterima? Dan bisa diterima. Tetap tekadkan tujuannya ya, jangan sampai kendor. Siap, Kak. Baik, terima kasih untuk Saudara Abdul Karim yang sudah bertanya. Kemudian selanjutnya apakah masih ada yang mau bertanya ataupun menyampaikan tanggapannya? Kalau diam-diam baik seperti ini kayaknya saya tunjuk aja ya.
biar lebih seru. Oke, saya Maaf Kak, saya tunjuk. sudah ngetik itu Kak di kolom chat. Oh, mohon maaf tidak terlihat. Oke, baik. Saudara Jamaluddin Nur ya? Oke, dipersilahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kakak-kakaknya ini. Mungkin apa peran yang seharusnya yang sebaiknya dilakukan oleh para petani-petani milenial, yang khususnya para yang sekarang ataupun yang sudah melewati pendidikan tinggi di perguruan tinggi pertanian. Apa yang sekarang ini peran yang sebaiknya dilakukan untuk kita siap menghadapi yang tadi dibahas, apa tadi, demografi di tahun 2030 ke depan. Apa yang harus kita lakukan dan kita persiapkan untuk menghadapi itu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sudah disampaikan dari kedua pemateri mungkin bisa ditanggapi. Sebelumnya terima kasih saudara yang terhormat, mungkin pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari sektor apa yang kita siapkan di demografi 2030 yang katanya akan pecah nantinya. Pertama, kalau saya setelah menjadi menjadi alumni, sudah seorang mahasiswa, saya belum tahu karena saya juga belum lulus. Tapi kalau kita lihat dari sektor pemerintahan, apa yang dilakukan sekarang, upaya apa yang dilakukan, yaitu tadi, mereka itu sekarang itu kan melakukan perluasan lahan. Maka ini dikatakan lumbung pangan. Itu sekarang yang lagi digaung-gaungkan sekarang di pertanian, lumbung pangan. Maka Kalimantan itu dibabat habis hutannya, jadikan itu sumber untuk menjadi lahan untuk pertanian. Untuk mengantisipasi demografi yang akan terjadi. Nah, itu yang dijadikan. Makanya Pak Jokowi itu kemarin baru turun ke Malang itu tanggal 4 bulan 4 kemarin itu turun ke Pagelaran di Malang Selatan tuh. Dia baru turun ngapain? Nah, itu melihat ini produktivitas itu pertanian yang ada sekarang ini, lahan yang ada di Malang nih, Pagelaran tepatnya, itu bisa dicek nanti Pak Jokowi turun di sana. Itu yang diadakan pemerintah antisipasinya, yaitu lumbung pangan, ketahanan pangan, persiapan untuk kita nanti demografi ini. Mungkin gitu yang saya pahami kalau upaya pemerintah untuk menanggulangi ini. Mungkin bisa ditambahi materi kedua. Bukan, maksud saya bukan upaya pemerintah, upaya kita gitu loh, sebagai mahasiswa ataupun sebagai sarjana nantinya pertanian. Kita, bukan pemerintahnya, kita. Apa yang harus kita lakukan? Saya masuk lagi, Bu Moderator yang terhormat. Baik, dipersilahkan. Jadi kalau saya bilang, kalau sekarang upaya yang kita lakukan sebagai agen of change katanya tadi, edukasi yang digaungkan, edukasi tadi. Kita harus menjadi edukator. Pertanyaannya sekarang, para mahasiswa pertanian itu, kan enggak untuk ngomong sama petani aja, untuk mengetahui masalahnya kan enggak. Bahkan enggak mau, yang dikejar itu perusahaan-perusahaan besar. Jangan salah, banyak kan nanti itu udah jadi mahasiswa, larinya ke Kalimantan nanti. Nah itu, ngapain jadi masuk ke industri-industri itu? Seharusnya kan edukasi dulu yang diutamakan. Dari sekarang kan kita bisa telepon. Misalnya saya nih, kalau di kampung itu ada sawit itu, saya telepon, Bu, sawit itu minumnya 8 liter. Jadi kasihkan air itu 8 liter per harinya, itu sawit. Nah, kalau biasanya kan ibu saya itu ngasihnya nggak ada takarannya, dikasih aja gitu. Ini kan bahaya. Makanya kita harus telepon, Bu, jadi itu petani itu kalau saya bahas tadi di kuliah itu 8 liter airnya harus biar bagus sawitnya. Misalnya gitu. Kalau kita lagi duduk-duduk di mana, kita kasihkan edukasi. Setelah jadi mahasiswa, kita menjadi edukator gitu. Mungkin itu kalau saya pribadi tuh cara mengantisipasinya. Mungkin dari pertanyaan saudara saya yang terhormat, mungkin saya juga memberi apa solusinya tuh dari dari saudara yang terhormat. Ya mungkin yang pemateri pertama bisa menjawab lebih dahulu kalau ingin menambah. Oke, untuk Kanisa mungkin ada tambahan jawabannya, bisa langsung disampaikan.
Oke, tadi udah dijawab sangat gamblang sekali oleh rekan saya Alamsyah. Gimana sih peranan kita sebagai mahasiswa pertanian ketika nanti kita lulus dan menghadapi bonus demografi yang katanya akan membludak tahun 2030 seperti itu. Nah, di sini kita tanamkan, kita mulai dari diri sendiri. Emang nggak mudah kalau kita mau terjun ke masyarakat, kita ngobrol sama petani, kadang-kalanya contoh singkatnya ketika kita melaksanakan praktikum kita turun lapang di petani-petani itu, dan ketika kita ngobrol ke petani itu sebenarnya ada teknik khusus ketika kita ngobrol sama petani. Di sana kita ketika ngobrol sama petani dan kita di sana menggunakan bahasa istilahnya tuh nggak bahasa yang merakyat, nggak bahasa yang sekiranya petani itu nyambung sama petani, maka di situ akan terjadi miskomunikasi antara kita sebagai mahasiswa dengan petani. Nah, di situ makanya kita harus sama-sama belajar, sama-sama berlatih gimana sih caranya berkomunikasi sama petani yang sekiranya kita bisa nyambung seperti itu. Makanya nggak jarang kalau ketika mahasiswa ataupun ketika kakak-kakak penyuluh pertanian itu terjun ke masyarakat, mereka itu nggak didengarkan sama petani seperti itu karena nggak nyambung gitu ngobrolannya. Kadang ada yang menggunakan bahasa pendidikan dan sedangkan petani itu sukanya itu bahasa-bahasa santai, bahasa-bahasa rumahan seperti itu. Dan untuk hal lainnya ketika kita sebagai mahasiswa pertanian mau menghadapi bonus demografi, di situ kita harus sama-sama belajar. Ini buat diri saya sendiri juga gitu kan. Kita harus sama-sama belajar, tingkatkan kreativitas, tingkatkan inovasi kita di dunia pertanian melalui ilmu-ilmu, melalui teori-teori yang telah kita dapatkan selama di bangku kuliah seperti itu, yang nantinya teori-teori ilmu-ilmu ini harapannya kita dapat mengimplementasikan, kita dapat mengaplikasikan kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan nyata gitu. Mungkin itu jawaban dari. Oke, baik. Apa jawabannya sudah bisa diterima atau masih mau menanggapi lagi? Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk semua kedua pemateri. Jawabannya sangat bagus, sangat menarik. Saya ingin menambahkan sedikit aja ya. Sebenarnya jawabannya sudah bagus, tapi saya ingin menambahkan. Saya ingin mengambil pepatah dari pahlawan nasional kita, presiden pertama kita, Bung Karno, Insinyur Soekarno. Beliau pernah memberikan pepatah yang bunyinya seperti ini. Berikan saya 1000 orang tua, akan saya cabut Gunung Semeru seakarnya. Berikan saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Nah, dari sini kita bisa mengambil intisarinya, mengambil maknanya, bahwasannya pertanian Indonesia ini sekarang ini sangat dibutuhkan banget terhadap action dari para generasi milenialnya atau generasi mudanya. Maka dari sini jangan malu kepada teman-teman yang khususnya yang baru-baru masuklah ke jurusan agribisnis atau jurusan pertanian yang lainnya. Jangan malu untuk mengambil atau mengambil keputusan pada jurusan Anda. Karena sesungguhnya pangan ini benar disampaikan tadi pada pemateri. Ini harga mati. Baik buruknya suatu bangsa atau suatu negara ke depannya itu tergantung ketahanan pangannya. Maka dari itu generasi-generasi muda kita inilah yang seharusnya nanti ke depannya menjadi peran atau garda terdepan untuk menjaga ketahanan pangan kita ini. Agar kita sanggup nanti ke depannya menghadapi yang tadi namanya perubahan demografi yang cukup besar lah kemungkinan ya. Dari mulai sekarang aja sudah mulai terlihat ya, walaupun belum begitu besar. Tapi para pakar ilmuwan sudah memperkirakannya jauh untuk tahun-tahun berikutnya. Makanya dari sini jangan patah semangat untuk teman-teman yang baru mengambil jurusan di pertanian. Kalian tidak salah langkah, kalian berada di langkah yang benar untuk menjaga kedaulatan pangan negara kita
Indonesia. Maka dari situ dari pundak-pundak masing-masing teman-teman nih, mahasiswa pertanian khususnya, dari pundak kalian masing-masing yang menggerakkan ke depannya ini, motori menjadi garda terdepannya untuk ketahanan pangan kita ini dalam menghadapi perubahan demografi di tahun yang 2030 tadi yang diprediksikan itu. Mungkin dari situ ya, kita pemudahnya dulu yang kita ini kan ya, kita sosialisasikan, kita berikan pengarahan yang baik sesuai dengan apalah yang udah kita dapat dari bangku kuliahan di pertanian ini. Mungkin setelah pemudahnya kita udah utamakan, nanti bisa kita berlahan menuju ke orang-orang tuanya. Mungkin itu tanggapan sedikit dari saya untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak untuk pemateri dan moderator atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan tanggapan yang diberikan. Selanjutnya akan saya tutup sesi diskusi ini. Namun sebelum sesi diskusi pada kajian keilmuan ini saya tutup, saya akan mencoba menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Regenerasi petani atau peremajaan petani sering bermasalah karena mayoritas usia petani masuk ke dalam usia tua atau generasi tua. Dan hal inilah yang menjadi tantangan di bidang industri, yang menjadi tantangan di bidang pertanian. Oleh karena itu, peran pemuda sangat dibutuhkan, di mana mahasiswa pertanian dapat berperan penting dalam hal ini untuk membahas seperti memberikan pengetahuan, keterampilan, dan mengamalkan pengalaman yang sudah ia dapatkan selama di bangku perkuliahan dan selama di bangku perkuliahan pertanian yang sudah ia tempuh. Kemudian para mahasiswa pertanian ini dapat berkolaborasi dengan pemuda-pemuda di desa sebagai edukator yang memberikan pengetahuan lebih mengenai pertanian dan memberikan seperti saran-saran bagaimana pertanian yang lebih baik agar pertanian di desa tersebut bisa lebih maju. Namun minat pemuda pada bidang pertanian ini masih minim disebabkan beberapa faktor. Tadi sudah disebutkan bahwa terdapat dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Salah satunya yaitu karena minimnya lahan ataupun karena rasa gengsi dari para pemuda yang tidak ingin masuk ke bidang pertanian. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Sebelum saya tutup acara kajian keilmuan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita yang sudah memberikan informasi banyak kepada kita semua mengenai bidang pertanian dan peran kita sebagai pemuda untuk bisa meningkatkan pertanian di Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan atas partisipasinya yang sudah mau ikut berdiskusi dalam acara kajian keilmuan pada hari ini. Saya Anissa Meliana Rahma selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruannya selama memandu acara kajian keilmuan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu dalam acara kajian-kajian berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, Ya, baik. izin mengingatkan terkait presensinya, mungkin bisa di-share di kolom chat agar teman-teman di sini bisa melakukan presensi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini presensinya saya kirim ya. Sudah dikirim itu, Bu. Oke, untuk para peserta bisa melakukan presensi terlebih dahulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga ilmu yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Kalau sudah selesai presensi boleh live nggak? Iya, diperbolehkan untuk live. Jangan lupa presensi untuk yang belum presensi. Ya Kak, makasih. Terima kasih Kak. Ya. Makasih kakak. Semangat puasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Kak Iren. IG kakaknya apa? Yang mana, yang mana? Yang MC dong. Selamat puasa Kak Anissa, semangat. Semangat juga untuk kamu. Emang kamu puasa? Es buahnya ya itu, tolong es buahnya. Tolong es buahnya. Mungkin bisa dipin es buahnya, es tehnya sekalian. Semangat. Seger Masya banget Allah, ya. saudara Alamsa luar biasa, subhanallah. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Iya, selamat ya udah selesai. Nat, bangun Nat, udah selesai Nat. Nat. Backgroundku keren Kak, backgroundku itu. Mic-mu buka, cowok. Waduh, siapa tuh? Wah gila sih, keren parah itu backgroundnya. Keren gak sih? Oh, ini calon cikal bakalnya anak fokus ya? Oh iya, jelas. Tukang fotografer itu. Lam, gila kau ya, hapus itu Lam. Cing. Ganteng kali saudaraku ini, nggak ada obat. Serius, gayanya tuh. Pak, hapus Pak, kau gila kan Pak ya? Ngeri. Ngakak banget sih gila. Apa tuh? Tutorial Baru hidup ganteng. dia tuh. Udah hadir pas udah selesai. Siapa anjir? Iya. Nanya lagi. Kayak nggak pernah hadir pas lagi terakhir-terakhir aja loh. Sering makanya tahu. Wah, hapus lah, Wak. Sering makanya ngerti ya kan. Sungkan aku. Gila sih ini kayak video klipnya Korea-Korea gitu sih. Gila. Gila. Sampai di foto ada lesungnya loh, padahal nggak punya. Iya gila tuh. Segala pakai Korea. foto-foto. Belakangnya apa tuh? Belakangnya mesin kah? Telepon umum. Minggir pala kawalan siapa? Gila giginya hitam polos bay. Gila sih. Info takjil gratis, Ji. Nih, kau mau takjil. Nah, Udah selesai kan ini ya? Mana? Pakai background makanan. Siapa background makanan? Saya koji lah. Udah orang Kristen, sok-sok puasa. orang Kristen juga berhak puasa, Le. Gila ya. Gak usah rasis. Ini punyamu, Kabut? Mana? Oh, tengok ini. Seguji. Belum Gimana? on cam punya mua. On dulu. Nah, terus. Jadi baru. Ya, ada tajil gratis di sini. Nggak tahu juga. Bilang si Alam. Bangun sama Rafiq juga. Mana Lam?
Ya anja. Jangan apa. Anak fokus. Hasil anak fokus ya. Ngeri ya. Kan gitulah. Masih belajar Mana itu. Ece tapi Sini mak main ke kos, Wak. Masak-masak kita. masak. Puasa babi. Budi udah makan. Kan buat buka. Pertanyaannya. Isi Ren. Ren. Udahlah. Udahlah. Ini yang tidur ini, hei bangun hei. Ada ayam. Udah cakep, Wak. Nggak usah gitu, Wak. Pakai ngaca-ngaca lagi. Ya alam. Habis ini kan mau evaluasi harus ini. Oke, Pak, itu ya. Nanti share log kosanmu ya. Rame, nggak Alamat sepi. alamat lengkapnya. Ini gimana cara kick orang nih? Mau kick Budi dibaca kali. Oh, ini langsung eval kalian ya. Udah keluarlah kita. Nggak ada epal-epal. Pamit Ada ya? ya. Assalamualaikum. Iren nggak boleh pamit. Ren jangan keluar Ren. Iren nggak boleh keluar. Kok aku gak boleh keluar? Jangan, Mandi Ren. dulu, mandi dulu baru keluar. Kayaknya puasa-puasa gini lihat yang indah-indah tuh malah bikin semangat, Ren. Wih, si alam. Iya. Kok on cam lah, Ren, biar Budi ayo makan. Sherlock. Budi ayo makan. Ayo. Apa? Bakso Anda Ayo beli kah? bakso. Buka sekarang. Ayo, kalau buka sekarang ayo. Udah ya, kami live dulu. Kalian semangat, Evan. Semangat. Semangat ya, semangat pokoknya. Yang absen masih 23. Yang belum absen nih siapa nih? Absen dulu. Yang masih tidur bangun dulu, absen dulu. S2-nya Galih.
Ren. Duh, Iren kok left? Iya, Tah. Iya, nggak ada dia. Tinggal berempat ini kita. Nah, Nanya, selesai kan? Sukses kan? nanya presensi loh aku. Katanya tadi baru 23, 20-an. Kenapa harus presensi apa? Tapi Yang pesertanya tadi nggak tahu enggak, buat tadi ada SS nggak? SS ada, aku SS tadi. Lu kamu? Aku record. Ya udah. Aku udah SS, apa-apa. aku SS. Oh ya udahlah, di record kan, jadi kelihatan gitu loh kalau misalnya dibutuhkan suatu saat nanti itu ada buktinya. Gimana cara berapa nge-save orang. recordnya ini? Nggak paham aku. Nanti kalau udah live nanti dia udah ke-record sendiri kok. Oh, gitu. Nanti tinggal nunggu videonya udah berarti ya. berjalan buat nge-save. Jadi kita ngapain ini? Kata lab eval. Ya udah selesai. Gak ada eval-eval. Nah, juga kami. Udah bagus kok. Nggak ada eval-eval lah. Nggak ada, Bib. Nggak ada. Nggak usah Udah, kalau eval-eval. gitu keluar. Santai aja. Semangat Selamat buat kajian Selamat. selanjutnya yang akan datang dan semangat buat proker satunya. Semangat. Dan semangat dan saya bilang juga untuk kajian selanjutnya ada Galuh Aprilio antara sama Anissa Miliana. Ya. Gila ya. Karena ada Lalu Aprilio. Rio, Wak. Ngerti Rio nggak? Oh, Rio. Ya, Aprilio. Ya udah. Udah yuk. Nah ini udah boleh live ya berarti? sudah boleh. Jangan lupa baca doa sebelum live. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Yuk, gimana?